pasar compact SUV Indonesia cukup meledak ya tahun lalu karena lakunya HR-V dari Honda. Setelah itu hadir banyak sekali ya di pasar ini. Cukup perang lah gitu. Ada Wuling Alves, ya ada Chery Omoda, ada Yaris Cross, ada Suzuki Grand Vitara, dan banyak sekali. Dan salah satunya juga Mitsubishi coba ikutan ya di pasar compact SUV memang sedang ramai. Tapi anehnya mobil ini kok jarang banget ya di jalan. Apa memang kurang peminat, apa memang ada alasan lain? Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Ya, kalau Anda ingat ya, mobil ini diperkenalkan di Gias bulan Agustus 2023 ya. Tapi ternyata mobil ini baru di-delivery ke customer itu bulan November. Itulah kenapa mobil ini tidak masuk dalam top 10 SUV compact yang dirilis di bulan Oktober ya. Akhir Oktober itu kan ada pengumuman di mana saat itu HR-V itu nomor 1, nomor 2 Yaris Cross. Sedangkan X-Force yang merupakan brand Jepang Mitsubishi itu nggak masuk dalam list itu. Kenapa mobil ini tuh jarang kita lihat di jalan? Karena memang delivery-nya itu bulan November, itu sebab pertama. Yang kedua, memang mobil ini harganya itu karena mobil baru, jadi dia belum didiskon. Kalau kita bandingkan dengan para kompetitornya, contohnya seperti HR-V SE ya, yang sekarang menjadi best seller itu, harganya itu sudah diskon lumayan, sekitar 20 hingga 30 juta. Jadi kalau misalkan kita bandingkan sama mobil ini yang memang sekarang harga bandrolnya itu di 412 juta ya, yang untuk tipe Ultimate-nya memang ya jadinya agak mahal. Memang fitur mobil ini 11-12 ya, masalahnya menurut saya sih HR-V SE itu punya sunroof, sedangkan mobil ini belum. Tapi walaupun demikian, mobil ini dalamnya itu interiornya kalau saya lihat lagi ya itu memang lebih modern ya, dan juga dia ada fitur auto backdoor yang di HR-V tipe SE itu belum ada. Tapi sekarang kita bahas untuk desainnya dahulu. Desain mobil ini mengingatkan saya pada saat Xpander itu diperkenalkan di Indonesia beberapa waktu lalu. Desainnya itu berani ya, beda. Jadi pada saat itu kita ngelihat semua mobil Xpander nih, ada nih Xpander nih. Tuh, lihat. Oh ya. X-Force ini modelnya itu modern. Nah, kalau misalkan masalah desain ini emang selera. Kalau saya ngelihat ini, saya sih suka. Apalagi depannya ini mengingatkan saya dengan Evo ya. Jadi bonetnya itu ke bawah. Di sini pun ada garis ya, tarikan garis. Jadi kelihatan tuh dia keker gitu. Terus ini dia tarikannya ke bawah ini, kalau menurut saya Mitsubishi banget, dengan grill yang modelnya itu begini, dinamis, dengan warna black piano, dengan logo Mitsubishi yang warna chrome. Lampunya juga lihat deh, lampunya ini di RL-nya sangat besar. Dan pada saat sennya nyala itu kelihatan jelas sekali sennya ya, walaupun belum sequential, tapi lampunya pun sudah proyektor LED. Dan di bawahnya ini disebut oleh Mitsubishi itu front under garnish. Jadi ini menutupi fog lamp. Fog lampnya ada di bawah dan itu sudah LED. Ya, di sini ada tulisan X-Force, terlihat dengan sangat baik. Jadi depannya itu ya, kalau konsep Mitsubishi itu mereka menyebutnya silky and solid. Jadi bentuknya solid tapi elegan. Rencananya seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa loh, tulis di komentar. Sekarang kita ke pinggir, kita lihat di sini fendernya. Ada over fender di sini, warna hitam ya. Terus kita lihat ini sudah ring 18 sama sih dengan HR-V ya. Menggunakan ukuran 225/50. Ini peleknya sudah two-tone. Di sini ada side skirt yang modelnya unik ya. Jadi cuma sampai sini, nggak sampai belakang. Cukup keren kok. Dan di sini handle pintunya warnanya putih, nggak chrome, jadi ya keren. Spionnya masih menempel di pilar A ya, dan warnanya putih, dan sudah ada sen LED di sampingnya. Di atas sih nggak ada apa-apa sih. Tidak ada tambahan lagi di atas. Oh, ini ada talang air ya. Belakangnya seperti ini. Ini sudah ada remnya, kita lihat sini sudah cakram, jadi depan belakang ini cakram karena ini adalah tipe yang sudah Ultimate. Sekarang kita di belakangnya X-Force. Lagi-lagi ya, desainnya itu modern banget sih menurut saya. Saya sih suka banget nih. Belakangnya ini kayak apa ya, kayak tulisan Jepang gitu. Jadi kiri kanannya agak keluar 3D gitu ya, dan sudah LED. Stand-nya pun udah LED. Jadi ini keren banget sih, tapi ini ya selera ya. Dan sini kita lihat bawahnya ini ada kayak buat diffusernya dengan reflektor merah. Kelihatannya itu sangat berotot, dan ada sensor belakang. Di sini ada shark fin antena ya. Terus spoilernya ini menjorok ke belakang ya. Jadi kelihatannya sporty sih dengan ada lampu rem yang di luar. Terus ada defogger dan ada wiper, ada logo Mitsubishi berwarna chrome, tulisan Ultimate karena ini adalah tipe yang paling tinggi, dan tulisan X-Force, dan ini sudah menggunakan kick sensor. Cukup luas. Kalau di kelasnya ini memiliki bagasi yang paling besar dibandingkan dengan para kompetitornya. Di sini cuma ada lampu berwarna kuning, jadi 5-seater ya, jadi nggak ada apa-apa di belakang.
Ya, Mitsubishi X-Force menggunakan mesinnya Expander ya. Tipenya di sini kelihatan nih. 4A91. 4 silinder bertransmisi CVT dengan tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm. Mesinnya cukup udah proven lah ya, udah cukup oke. Kalau kita coba tadi tuh memang rasanya itu tenaganya cukup nggak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, jadi ya oke lah. Memang kesan pertama mobil ini kedap. Yang kedua, mobil ini modern banget ya. Jadi kalau kita bandingin sama mobil Mitsubishi lain aja deh, umpama kayak Expander ataupun Pajero sekalipun, mobil ini vibe-nya itu terasa jauh lebih mewah. Jadi memang rasanya kayak mobil kekinian gitu ya. Harusnya anak muda suka sih, karena saya yang udah nggak muda aja suka gitu ya. Terus karena semuanya ini gelap ya, kelihatannya tuh lebih oke. Dan pada saat Gias tahun lalu saya ingat banget di sini dashboardnya itu ada bahan fabric berwarna abu-abu. Ini keren sih menurut saya. Dan di sini ada juga black piano, dashboard yang berwarna hitam yang katanya mirip sama desain Stargazer yang diprotes. Kalau menurut saya enggak, menurut saya sih bagus-bagus aja. Karena ini warnanya black piano dan kelihatan mewah dengan layar yang hampir 13 inci ya pada head unit, dan pada dashboard MID-nya itu sekitar 8 inci. Jadi cukup jelas di dalamnya. Kalau kita kelihatan di sini sih cuma kecepatan, ya, terus ada indikator untuk pintu terbuka dan ada temperatur dan ada indikator bensin di sebelah kanan. Dan kalau di head unitnya ini nih yang gila-gilaan, sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi banyak sekali fitur yang mengingatkan saya dengan Civic Type R. Lihat deh, ini ada informasi banyak banget ya nih. Ini ada TPM ya. Terus ada tilt angle. Oke, ini ada all menu. Kita lihat ya, di situ ada Jepang lagi winter. Terus video. Wah, di sini kalau lagi spring ya, tuh di depan Gunung Fuji. Jadi keren banget. Dan yang ini biasa lah ya, umum, seperti ada untuk radio, untuk Bluetooth dan lain-lain. Tapi di sini nih, nah ini informasi yang menurut kita itu keren banget. Di sini ada beberapa informasi: adventurous, reliable, responsive, driving score, dan juga customize. Nah, driving score nih yang tadi saya bilang mengingatkan dengan Civic Type R. Kita mulai dari adventurous. Di sini ada location, altitude, ada tilt angle, dan ada kompas, ada direction. Terus kita next, kita ke reliable. Di sini ada meteran untuk steering ya. Oh, di sini saya lagi nggak lurus nih. Nah, saya lurusin. Jadi kalau misalkan kita steeringnya miring, kita tahu. Nah, ini ada EOIC support. Ini adalah fitur unggulan dari X-Force ya, dimana Active Yaw Control ini tidak dimiliki oleh mobil compact SUV manapun ya. Ini adalah teknologi Mitsubishi yang digunakan di Mitsubishi Evo. Jadi saat kalau kita manuver itu, roda kita itu akan dijaga. Penggunaan rem secara otomatis, secara computerized, agar mobilnya ini nggak sliding ataupun nggak kemana-mana. Jadi dia akan otomatis akan kembali setirnya ke tengah tanpa kita keluar dari jalur yang semestinya. Jadi sebuah fitur safety yang sangat canggih. Terus ada traction control. Sekarang saya pindah ke responsif ya. Masih ada nih tambahan, di sini ada torsi, ada torque ya, engine speed, ada acceleration, dan fuel economy. Nah, fuel economy ini menurut saya penting banget sih ya. Jadi kalau kita gas-gas gitu, dia langsung otomatis nanti kelihatan kita lagi menggunakan bahan bakar itu seberapa banyak. Jadi kalau misalkan kita lagi pengen irit-irit atau bensin kita lagi mau habis, kita bisa menggunakan indikator ini supaya kita bisa berjalan dengan seefisien mungkin. Nah, lalu ada driving score, dibagi ada 3, ada akselerasi, ada steering, dan ada brake. Di sini kita akan kelihatan nanti kalau kita jalan, semakin kita angkanya tinggi berarti kita mendekati menyetir yang ideal. Sekarang kita ke AC. AC-nya biasa aja sih ya, di tengah, kiri kanan, dan di sini indikatornya sudah dual zone. Nah, ini keren juga nih. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan kita bisa atur suhunya, dan di bawahnya lagi di sini ada USB tipe A dan ada USB tipe C, juga ada power outlet. Jadi komplit. Dan ditambah dengan wireless charging. Ini saya pakai iPhone ya. Saya cobain di sini. Kita taruh dan dia akan otomatis mengisi. Nih, pengisian daya dimulai. Keren. Terus di sini ada tuas transmisi, ada start stop engine, dan ada drive mode. Drive mode ini ada 4 ya di X-Force. Ada normal, ada wet, ada gravel, ada mud. Jadi kalau semakin ke bawah, torsinya akan semakin besar torsinya. Memang drive mode ini lebih ke throttle control kalau saya lihat sih. Di sini sudah electric parking brake dengan auto hold, dan ada 2 cup holder. Di sini ada armrest dengan laci yang tidak terlalu besar sih. Ya, materi dari bangkunya itu belum full leather sih, tapi udah semi leather lah. Jadi sudah kelihatan sangat mewah dengan ada garis di tengah, dan di sini ada pegangan kiri kanan ya. Jadi kita nggak kelempar kiri kanan. Jadi kalau saya duduk sih oke sih, cukup nyaman ya. Pilar A-nya nih warnanya hitam dengan speaker Yamaha. Jadi kalau untuk versi Ultimate ini memang menggunakan
speaker Yamaha yang lebih oke. Tadi saya udah coba audionya sih, memang oke sih. Pionnya sudah auto dim. Kita ke atas di sini sun visor dengan vanity mirror yang udah model digeser ya, dan lampunya putih. Lampunya sayang di sini kok masih kuning. Oh, ini ada indikator dari second row yang kalau tidak menggunakan seat belt ya. Terus di sini ada buat kacamata. Nah, kita lihat bagian penumpangnya di sini. Vanity mirrornya apakah sudah putih ya, lampunya sudah putih. Cukup lengkap dan sangat nyaman. Setirnya pun sudah dibalut dengan sintetik ya. Dan sebelah kiri sini sudah ada kontrol untuk audio, dan sebelah kanan cruise control. Sayangnya memang ya, mobil ini itu belum ADAS, jadi memang belum ada fitur sensing di mobil ini. Itu juga yang banyak diprotes oleh banyak calon customer. Tapi nih, kalau menurut saya nggak terlalu perlu sih. Memang membuat mobil ini jauh lebih mahal kalau fitur ADAS itu khususnya untuk di Jakarta ya, yang banyak mobilnya itu memang tidak terlalu dipakai sih. Karena saya juga pasti kalau saya punya, saya pasti akan matiin. Karena apa? Karena kita akan di Jakarta itu trafficnya itu tidak menentu ya. Lain halnya kalau misalkan kita di peak nih mungkin masih oke. Kalau kita lewat gang-gang kecil itu malah kadang-kadang auto stopnya tuh malah bisa bikin bahaya loh kalau di Indonesia. Karena apa? Karena memang kita belum punya infrastruktur jalan yang ideal untuk semua mobil. Satu hal lagi yang diprotes oleh banyak calon pembeli yaitu adalah tidak adanya pedal shift. Jadi kita lihat sini kosong ya, sayang banget ya. Tapi sebenarnya pedal shift itu penting nggak penting sih. Kecuali kalau mobil ini mobil kencang gitu. Tapi kalau mobil ini ya pasti kita pakainya ya matic-nya lah ya. Nah di sini sih ada tombol overdrive saya lihat, jadi untuk sport itu bisa untuk naikin torsi, tapi kan di drive mode juga sebenarnya udah ada juga sih. Nah satu lagi yang jadi deal breaker mobil ini yang banyak orang akhirnya nggak jadi itu karena tidak adanya sunroof. Jadi memang sayangnya harganya sudah di atas 400 juta, mobil ini belum ada sunroof. Mungkin di generasi mendatang dari ekspor saya yakin sih harusnya ada ya, karena itu adalah fitur kekinian yang memang bisa merubah suasana dalam kabin, khususnya itu untuk lighting ya. Jadi memang lebih terang sih kalau ada sunroof dan kita bisa menikmati pemandangan. Ya sekarang saya ada di row kedua, yaitu di bangku penumpang dari Mitsubishi X-Force. Ya karena semuanya sudah hitam, jadi kelihatannya itu memang cukup mewah. Di sini saya bisa buat nyelipin HP. Ini pertama kali saya lihat di mobil di Indonesia, jadi cukup menarik. Ya di sini ada selipan buat barang juga, AC ada di sini, dan power socket ada di tengah dengan USB A dan juga ada USB C yang sudah kekinian. Di sini ada armrest. Sini ada dua cup holder dan joknya pun sudah cukup empuk ya. Enak sih, jaraknya jauh, atas juga cukup spacey. Ini malah ngerasa lebih lega dibandingkan saya naik Pajero ya. Ini cukup oke untuk di tengah ini. Desainnya memang di sini masih keras ya, belum halus, tapi bentuknya itu nggak kelihatan murahan. Jadi bentuknya itu kalau menurut saya eksklusif. Di sini juga sudah black piano, jadi mengkilap, warnanya beda ya. Di sini agak-agak coklat dan ini empuk gitu. Jadi bagus sih. Nah, di sini kelihatan nih speakernya Yamaha. Jadi soundnya harusnya udah oke banget. Di sini pun silvernya, chrome-nya nggak mengkilap ya, jadi silver. Oke kok, desainnya sih keren. Oke, sekarang saya sudah ada di interiornya X-Force. Kita akan melakukan driving impression. Kesan pertama adalah interiornya tuh cukup kedap ya, jadi nggak kedengeran apa-apa. Jadi mobil ini oke sih kalau dari segi peredaman ya, saya nggak terlalu dengar apa-apa soalnya. Sekarang kita ada di daerah peak, jadi memang jalannya tidak rata ya, bukan aspal, tapi ini adalah batu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa drive mode mobil ini yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini adalah drive mode yang gravel ya. Nah, gravel ini kan berarti kan jalan di permukaan yang tidak rata. Saya akan coba kita bandingkan dengan yang normal ya. Memang rasanya torsinya lebih ngisi sih. Jadi kalau kita pindahkan drive mode-nya ke gravel, kayaknya torsinya akan naik. Coba saya pindahkan sekarang ke mud. Saya coba untuk gas. Iya bener, torsi lebih ngisi ya. Jadi memang kayaknya mobil ini menggunakan drive mode ini sebagai throttle control. Jadi semakin kita ke bawah, torsinya akan makin oke ya. Tadi kita barusan lewat jalan-jalan yang tidak terlalu rata ya, dan suspensinya kalau menurut saya empuk sih, nyaman sih suspensinya. Sekarang kita coba tenaganya ya. Ini sekarang saya balikin lagi ke drive mode yang normal. Tenaganya ya mesin 1500 cc ya, tipikal sih karena ini menggunakan mesin sama dengan expander, jadi memang tenaganya sama, nggak terlalu kenceng ya kalau di normal gitu ya. Kalau saya gas itu ya nggak terlalu instan ngebut gitu, enggak, tapi ya cukup kalau kita urut dengan pelan-pelan itu ngisi sih ya, mirip expander lah pokoknya lah. Jadi ya tenaga
lumayan gitu, enak. Mobilnya ini nyaman, dan sekarang saya coba untuk steeringnya ya. Kita cek ya, memang rasionya rendah ya, jadi enak sih mobilnya, nurut. Manuvernya oke, setirnya juga sudah tilt steering dan teleskopik ya, jadi kita bisa set ini. Saya set seperti ini. Tadinya saya kepengen agak rendah sih, tapi ternyata joknya ini kita nggak bisa ada head adjuster ya, jadi saya cuman segini aja nih. Jadi tadi pengen saya turun belum bisa gitu ya. Oke, untuk rem kita coba ya pakem lah ya, karena ini yang tipe ultimate, jadi memang sudah empat-empatnya tuh cakram gitu. Jadi mobilnya remnya sih sudah cukup mumpuni. Tapi kalau kita lihat dalamnya nih ya beda ya, kalau Expander gitu. Terus kita naik mobil ini tuh rasanya kita ada di mobil baru, rasanya tuh modern, desainnya itu fresh ya. Ada tilt angle, jadi mobilnya kalau miring ketahuan. Nih umpama nanti kita nanjak nih ya, sekarang sih masih, nah itu ada minus 1 derajat, nanti kalau naik ya sebenarnya nggak penting sih, kecuali kita lagi mau naik gunung gitu ya. Ya ini ada torsi, ada akselerasi, ada fuel economy. Jadi kalau misalkan kita ingin irit-iritan, nah ini kan ketahuan nih. Jadi kalau misalkan saya gas, saya lepas gas jadi 30 gitu ya, kalau saya gas dia jadi berkurang. Jadi kita bisa tahu sih kalau misalkan kita mau mobil ini gimana cara si irit banget, itu ada sensornya. Ini lengkap banget sih. Nah ini ada driving score, akselerasi 89 nih gara-gara tadi saya gas kencang gitu ya. Terus ada brake, terus ada steering. Lucu sih, dan ini ya penting nggak penting, cuman ya pasti nice to have. Oh ini ada battery voltage, nah ini penting banget sih kalau misalkan kita udah bawa mobilnya 2 tahun, kita ingin tahu gitu ya kira-kira aki kita tuh masih oke apa enggak. Di sini masih kelihatan 13,5 ya, karena akinya masih baru, mobilnya juga masih baru. Ya, untuk suspensi nyaman, untuk torsi oke, kita bisa set gitu ya. Terus maneuverability-nya juga oke. Visibilitasnya juga sangat baik karena pilar A-nya ini nggak terlalu kelihatan gitu, jadi saya bisa ngeliat jalan dengan sangat baik. Jadi mobil ini sangat nyaman. Keren ya, padahal mobilnya ya. Gimana, Anda tertarik nggak sama mobil ini? Ya, terima kasih kepada Mitsubishi Depot Golf Island Peak atas peminjaman Xforce ini. Dan jika Anda tertarik dengan mobil ini, Anda bisa hubungi nomor di sini. Demikianlah episode kali ini. Jangan lupa tulis komentar dan subscribe. Sampai ketemu lagi.